Hari ini kita akan belajar bersama-sama dari firman Tuhan untuk melihat bagaimana untuk bisa keluar dari kesedihan, putus asa, dan dosa. Apakah Anda pernah jatuh berulang kali ke dalam lubang yang sama, ke dalam kesalahan yang sama? Ini adalah hal yang selalu menjadi pergumulan dari masing-masing kita, bukan? Apakah Anda pernah merasakan gagal untuk dapat menahan emosi? Atau merasa kesal dan marah pada suatu kondisi tertentu? Apakah Anda pernah makan sesuatu yang kita tahu itu tidak sehat? Atau Anda pernah merasakan pergumulan untuk dapat keluar dari kebiasaan buruk? Seperti di saat kita berada di dalam sebuah perbudakan. Tahukah Anda, bangsa Israel pernah diberikan kesempatan untuk keluar dari perbudakan Mesir. Tapi mereka tolak. Walaupun Firaun sudah menyuruh mereka, meminta mereka untuk pergi. Apakah mungkin alasan yang sama yang menghalangi bangsa Israel untuk keluar dari Mesir adalah alasan yang sama yang sedang menjerat kita untuk pergi dari perbudakan dosa? Sebelum kita memulai untuk melihat apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan, mari kita tunduk kepala dan mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, pada saat ini Tuhan, kami menyadari betapa kami membutuhkan akan Roh Kudus-Mu. Berbicaralah kepada masing-masing kami, agar kami dapat mendengar dengan jelas suara-Mu. Berbicaralah kepada hati dan pikiran kami, agar kami dapat melakukan setiap firman yang kami dengar. Dan ubahlah kehidupan kami. Jadikan kami manusia yang baru, agar kehidupan kami dapat memuliakan nama Tuhan di atas dunia ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ada 4 alasan yang menghambat bangsa Israel untuk keluar dari perbudakan di Mesir. Hari ini saya mengajak Anda untuk mempersiapkan Alkitab Anda. Siapkan buku catatan Anda. Mari kita melihat ke dalam firman Tuhan, apa yang menghambat bangsa Israel untuk keluar dari Mesir. Pada saat bangsa Israel diperbudak di Mesir, mereka diharuskan untuk bekerja. Bekerja keras, bekerja paksa, melakukan sesuatu yang mereka tidak suka. Tapi mereka harus lakukan itu. Dan bukan hanya itu, saat bangsa Israel berada di Mesir, mereka juga melihat penyembahan berhala dari bangsa Mesir. Mereka mulai lupa akan bagaimana seharusnya menyembah Tuhan dengan cara yang benar. Lalu Tuhan mengirimkan utusannya, Musa, untuk menjadi juru kabarnya agar dapat membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir. Pada akhirnya Musa bersedia dan dia kembali ke tanah Mesir. Lalu dia menceritakan kepada bangsa Israel bahwa Tuhan mendengar setiap doa-doa mereka. Dan Tuhan akan membebaskan mereka. Lalu setelah itu Musa datang kepada Firaun. Lalu Musa datang dan mengatakan di dalam Keluaran 5 ayat yang pertama, Musa berkata seperti ini, "Beginilah firman Tuhan Allah Israel, biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun." Lalu di ayat yang kedua, Firaun berkata, "Siapakah Tuhan itu yang harus kudengarkan firman-Nya?" Ini cukup lucu ini. Walaupun zaman sudah berlalu, tetapi setiap Firaun seharusnya mempelajari sejarah dari bangsa mereka. Dan apa yang pernah dilakukan oleh Tuhannya bangsa Israel di zamannya Yusuf pada saat itu. Bagaimana Tuhan dari bangsa Israel memberikan suatu jalan kelepasan dari satu bencana yang terjadi. Jadi seharusnya dia tahu siapa Tuhan itu. Tapi dia tidak mau tahu. Lalu di ayatnya yang ketiga, kata Musa, "Izinkanlah kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Supaya jangan nanti mendatangkan kepada kami penyakit sampar atau pedang." Jadi Musa sudah amarkan. Lalu berikutnya di ayat yang ke-9, Firaun sangat marah dan dia katakan, pekerjaan orang-orang ini, maksudnya pekerjaan dari bangsa Israel ini harus diperberat. Sehingga mereka terikat kepada pekerjaannya dan jangan memperdulikan perkataan dusta. Apa kata Firaun? Pekerjaan mereka harus diperberat.
Lalu bangsa Israel harus membuat batu bata mereka sendiri untuk membuat bangunan. Anda bisa bayangkan betapa sulitnya. Bangsa Israel gantinya melihat bahwa tidak akan lama lagi kelepasan akan terjadi. Mereka justru marah kepada Musa. Hal yang pertama yang menghambat bangsa Israel keluar dari Mesir adalah apa? Pekerjaannya diperberat. Sehingga mereka menjadi apa? Terikat kepada pekerjaannya. Inilah strategi pertama setan. Di saat kita mau datang dan menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, waduh, ada tawaran-tawaran pekerjaan yang baru. Dan banyak hal yang lainnya. Sehingga membuat kita mengatakan, renungan pagi, renungan sore, dan renungan malamnya, itu nanti deh. Ada pekerjaan yang harus saya kerjakan, ini sangat penting. Sehingga membuat kita melupakan untuk datang dan menyembah Tuhan. Mari kita lanjut. Lalu berikutnya apa yang terjadi? Kita tahu tulah pertama, tulah kedua, tulah ketiga muncul. Bencana yang tadi yang Musa sudah amarkan ya. Lalu setelah tulah keempat, Firaun memanggil Musa di dalam Keluaran 8 ayat yang ke-25. Pergilah. Wah, jadi nggak perlu nunggu tulah yang ke-10 nih. Tulah keempat sesudah itu Firaun berkata, pergilah, persembahkanlah korban kepada Allahmu di negeri ini. Tapi Musa berkata, tidak mungkin kami berbuat demikian. Sebab korban yang kami persembahkan kepada Tuhan adalah kekejian bagi orang Mesir. Lalu ayat yang ke-28 Firaun berkata, baik, aku akan membiarkan kamu pergi untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan di padang gurun. Hanya janganlah kamu pergi terlalu jauh. Firaun mengatakan, boleh, silahkan. Kamu mau menyembah Tuhan? Silahkan pergi. Tapi jangan pergi jauh-jauh. Setan gak masalah kita mau pergi menyembah Tuhan. Beribadah kepada Tuhan silahkan. Tapi jangan pergi jauh-jauh daripadaku. Tetap simpan itu kecintaan kepada dunia. Jangan pergi jauh-jauh daripadaku, kata setan. Akhirnya tulah berikutnya terjadi. Tulah kelima, 6, 7, dan yang ke-8. Kembali, Musa dan Harun dibawa kepada Firaun. Kamu boleh pergi, tetapi hanya laki-laki dan beribadahlah kepada Tuhan. Sebab itulah yang kamu kehendaki. Lalu mereka diusir. Tentu akhirnya bangsa Israel gak jadi pergi. Karena mereka harus pergi semuanya. Bukan hanya laki-laki. Apakah Anda pernah merasakan hal yang sama? Di saat kita pergi untuk menyembah Tuhan, keluarga kita katakan, gak usah lah terlalu kayak begitu. Kadang keluarga kita dapat menghambat kita untuk keluar dari Mesir. Atau justru sebaliknya. Kita merasakan kita tidak bisa keluar dari Mesir. Dari perbudakan di Mesir. Perbudakan dosa. Oleh karena keluarga kita. Karena Firaun berkata, kamu boleh pergi, tapi hanya laki-laki saja. Hanya kamu saja yang boleh pergi. Keluargamu, kata Firaun, biar saja mereka tetap tinggal di Mesir. Apakah kita punya kerinduan yang sama agar seluruh keluarga kita dapat diselamatkan? Lalu berikutnya tulah yang ke-9 terjadi di dalam Keluaran 10 ayat 22 dan 23. Gelap gulita selama 3 hari di Mesir. Dan ini hanya terjadi di Mesir. Lalu di dalam Keluaran 20 ayat yang ke-24, Firaun memanggil Musa dan berkata, pergilah, beribadahlah kepada Tuhan. Tapi kambing dombamu dan lembu sapimu harus ditinggalkan. Lalu Musa berkata di ayat yang berikutnya, bahkan korban sembelihan dan korban bakaran harus engkau berikan kepada kami, supaya kami menyediakannya untuk Tuhan. Jadi Musa katakan, barang-barang kami, kambing, lembu, domba kami harus kami bawa. Karena semua itu, semua yang kami miliki itu harus kami persembahkan kepada Tuhan. Setan tidak masalah jika kita pergi menyembah Tuhan. Seluruh keluarga mau pergi menyembah Tuhan, silahkan. Tapi, kata Firaun apa? Tapi ternakmu tinggalkan di Mesir. Setan berkata apa? Kamu boleh pergi menyembah Tuhan, tapi hartamu, uangmu, biarkan itu digunakan untuk memuaskan keinginanmu di Mesir. Tapi cara kita berpakaian, fashion kita,
Gak apa-apa, itu tetap tinggalin aja di Mesir. Bagaimana dengan semua peralatan kita? Gunakan itu di Mesir. Ego kita, kata setan, tetap tinggalkan itu di Mesir. Hal yang keempat yang menghalangi bangsa Israel untuk keluar adalah di saat mereka diminta untuk meninggalkan segala sesuatu yang mereka punya, tetap tinggal di Mesir. Di saat mereka harus tinggalkan harta mereka di Mesir, mereka tidak keluar. Dan kita tahu kisahnya. Sampai pada akhirnya bangsa Israel bisa keluar seluruhnya, bahkan membawa semua yang mereka miliki keluar dari Mesir. Apakah hari ini 4 alasan yang sedang menghambat bangsa Israel untuk keluar dari Mesir sedang terjadi juga dalam kehidupan kita? Namun tahukah Anda, hampir semua yang kita ketahui tentang kecanduan adalah salah. Penelitian mengenai kecanduan ini dilakukan oleh seorang profesor yang melakukan penelitian kepada tikus. Nah, penelitian inilah yang membuat banyak asumsi yang salah yang tersebar secara umum pada saat ini. Penelitiannya seperti apa? Jadi tikus ini ditaruh di sebuah kandang atau sebuah penjara gitu. Lalu diberikan 2 pilihan. Jadi ada yang dapat menyebabkan kecanduan atau morfin itu, dan air yang biasa untuk diminum. Dan itu membuat tikus ini terus-menerus menggunakan morfin tersebut. Sehingga pada akhirnya tikus ini mati. Jadi dia mengambil kesimpulan bahwa kalau kecanduan ini itu harus ditempatkan di sebuah tempat, di sebuah sel di mana dia nggak bisa menggunakan sama sekali yang menyebabkan kecanduan tersebut. Lalu penelitian ini dilihat oleh seseorang yang bernama Profesor Bruce Alexander pada tahun 1970. Dia adalah seorang psikolog juga, dan di saat dia melihat penelitian ini dia merasakan ini ada sesuatu yang salah nih dengan penelitian ini. Lalu dia membuat sebuah penelitian yang baru yang dinamakan dengan Red Park atau sebuah taman untuk tikus-tikus. Di mana tikus-tikus ini di taman tersebut dia ada tempat bermain, ada sesuatu yang membuat mereka bisa berkumpul bersama-sama dan sangat menyenangkan sekali. Dan di tempat itu juga ditaruh 2 botol tadi, sama seperti di dalam penelitian yang sebelumnya. Botol yang diisi oleh morfin dan minuman mereka, makanan mereka. Dan tahukah Anda, sangat-sangat jarang tikus yang mengkonsumsi yang menyebabkan mereka kecanduan. Justru mereka lebih banyak minum air yang biasa. Kenapa? Karena ditemukan bahwa mereka mendapatkan apa yang tidak didapatkan oleh tikus yang berada di penjara tadi. Mereka memiliki persahabatan, mereka berkumpul dan bermain. Dan tidak ada sama sekali tikus yang mati oleh karena kecanduan. Jadi melalui penelitian ini kita dapat melihat bahwa hal-hal yang dapat menyebabkan kita kecanduan seperti sosial media, televisi, film, judi, bahkan narkoba tidak seharusnya diatasi dengan cara mengurung diri dan ditolak dari masyarakat. Karena hubungan yang penuh kasih justru akan dapat memberikan sebuah jalan keluar dari kecanduan tersebut. Karena kecanduan, apapun itu kecanduannya, sebenarnya adalah masalah dari hancurnya hati. Dan ini dapat diatasi bukan dengan menolak mereka yang sedang kecanduan tersebut, tapi dengan merangkul mereka. Bukan dengan membuat penjara yang mengurung mereka, tapi dengan memberikan kasih. Apakah Anda pernah mendengar kisah tentang seorang wanita yang kedapatan berzina? Wanita ini dibawa oleh para ahli Taurat dan orang-orang Farisi ke hadapan Yesus pada saat Yesus sedang mengajar. Dan mereka mengatakan bahwa wanita ini sudah kedapatan berzina. Tentu cerita ini tidak asing bagi kita. Mari kita baca. Di dalam Yohanes 8 ayat 2-3 di sana dikatakan, pagi-pagi benar Yesus sedang berada di bait Allah. Dan seluruh rakyat datang kepadanya, lalu Yesus duduk dan mengajar mereka. Lalu ahli Taurat dan orang Farisi membawa kepada Yesus seorang wanita yang kedapatan berzina. Apa artinya kedapatan? Kedapatan itu artinya ketahuan. Mereka adalah saksi yang melihat bahwa wanita ini sedang melakukan zina. Kira-kira kapan wanita ini berzina? Pagi-pagi benar? Tentu tidak. Tentunya perzinahan dilakukan di malam hari. Saat orang-orang sedang tidur,
Gak ada yang lihat, lalu itu terjadi. Jadi kalau wanita ini berzina di malam hari, kira-kira apa yang para ahli Taurat dan orang Farisi lakukan malam itu? Tentunya mereka sedang mempersiapkan perangkap. Mereka mungkin yang merencanakan pertemuan tersebut hingga terjadi dan segala macam. Atau bahkan di malam itu, di saat wanita ini sedang berzina dengan pria yang tidak disebutkan namanya tersebut, mungkin orang Farisi dan ahli Taurat mereka ikut ngintip. Kita nggak tahu. Tapi pastinya mereka berada di sana dan mereka mengetahui apa yang terjadi. Bahkan dari malam tersebut. Pertanyaan berikutnya, apa yang Yesus lakukan malam itu? Di dalam Yohanes 8 ayat 2 dikatakan, di saat mereka pulang, saat Yesus sudah selesai melayani, lalu mereka pulang ke rumahnya, tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Apa yang Yesus lakukan di Bukit Zaitun? Seperti biasa, dia berdoa. Jadi di malam di mana wanita itu sedang berzina, di malam di mana ahli Taurat dan orang Farisi sedang merencanakan untuk membuat sebuah jebakan kepada Yesus, Yesus sedang berdoa. Dan kira-kira apa yang Yesus doakan di Bukit Zaitun tersebut? Tentunya Yesus sedang mendoakan wanita ini. Yesus sedang mendoakan pria tersebut. Yesus pun sedang mendoakan orang Farisi dan ahli Taurat. Dan pagi-pagi benar, wah, wanita ini dibawa kepada Yesus, digiring, diangkat. Rabi perempuan ini tertangkap basah ketika dia sedang berbuat zina. Siapa ahli Taurat dan orang Farisi? Di dalam Matius 23 ayat 2 dan 3, Yesus berkata, ahli-ahli Taurat dan orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Jadi artinya mereka berada di bangku yang menetapkan sebuah peraturan. Lalu berikutnya dikatakan, kata Yesus, sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Nah, Yesus di sini bukannya menentang, jangan turutin, jangan ikutin. Enggak, karena Yesus tahu yang mereka ajarkan, kalau itu sesuai dengan firman Tuhan, turuti dan lakukanlah. Tapi Yesus berpesan, berikutnya dikatakan, tetapi jangan kamu turuti perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya, tetapi tidak melakukannya. Apakah saat ini kita sedang melakukan hal yang sama? Seperti ahli Taurat yang tahu apa yang benar, tapi tidak dilakukan. Mari kita lanjut ke dalam kisah kita. Jadi wanita ini dibawa kepada Yesus. Lalu orang-orang Farisi itu berkata, Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan yang demikian. Apa pendapatmu tentang itu? Lalu di ayat yang ke-6 dikatakan, mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Kita sering kali berpikir bahwa tokoh utama dari cerita ini adalah si wanita yang berzina. Tapi sebenarnya enggak. Tokoh utama dari cerita ini adalah Yesus. Karena orang Farisi menjebak wanita ini untuk dapat menjebak Yesus. Kenapa? Karena mereka berusaha untuk menyalahkan Yesus. Kalau saja Yesus katakan, ya, kita harus lempari wanita ini karena itu adalah peraturan di dalam hukum Musa, maka Yesus akan ditangkap. Kenapa? Karena bangsa Israel sedang berada di bawah penjajahan dari bangsa Roma. Jadi yang berhak untuk menghakimi adalah bangsa Roma. Tapi kalau Yesus katakan, kita tidak boleh lempari wanita ini dengan batu, maka orang Farisi dan ahli Taurat akan katakan, lihat dia. Dia menolak apa yang menjadi hukum Musa. Jadi segala sesuatu yang terjadi pada saat itu adalah untuk menyalahkan Yesus. Lalu apa reaksi Yesus berikutnya? Di ayat yang ke-7, ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, dia bangkit dan berkata, barang siapa yang tidak berdosa, hendaklah ia melemparkan batu kepada wanita itu. Lalu Yesus membungkuk dan menulis kembali di atas tanah. Coba bayangkan apa yang terjadi. Orang-orang itu sudah mulai mengambil batu dan mungkin bersiap-siap untuk melempari wanita ini. Tapi di saat mereka mendekat, lalu mereka melihat ke bawah dan melihat apa yang Yesus tuliskan. Nama mereka satu persatu dituliskan dan setiap dosa yang pernah mereka lakukan. Lalu apa yang terjadi? Setelah mendengar perkataan itu, pergilah mereka, seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Sebelum kita lanjut,
Pertanyaan yang perlu kita renungkan adalah, apakah masih ada batu kekesalan, kebencian yang masih kita pegang dan kita sedang bersiap untuk melemparkan kepada orang-orang atau situasi yang sedang kita benci? Lalu Yesus di ayat yang berikutnya, di ayat yang ke-10, Yesus berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka?" Pertanyaan ini cukup unik. Kenapa? Karena Yesus berada di sana juga. Dan Yesus bisa lihat gak ada seorang pun yang sedang menuduh wanita ini yang berada di sana. Yesus tahu jawabannya. Tapi pertanyaannya, kenapa dia tanyakan pertanyaan ini? Pertanyaan ini adalah pertanyaan yang sama seperti yang Tuhan ajukan kepada Adam dan Hawa di saat mereka berdosa. Tuhan tahu Adam dan Hawa sembunyi di mana. Tapi Tuhan bertanya, "Adam, Hawa, di manakah kamu?" Karena Tuhan ingin menunjukkan bahwa dia peduli. Dan di ayat yang berikutnya, di ayat yang ke-11, Yesus katakan, "Dan aku pun tidak menghukum engkau." Yesus ingin menegaskan kepada wanita yang berdosa ini bahwa seharusnya aku yang adalah sumber dari segala kesempurnaan dan kebenaran, aku harusnya menghukum engkau. Tapi Yesus katakan, "Aku pun tidak menghukum engkau." Apa yang membuat kita sering jatuh dan berbuat dosa lagi? Mungkin karena kita melupakan kata-kata Yesus yang satu ini kepada wanita tersebut. Yesus berkata, "Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Pada saat Hawa digoda oleh ular, dia tidak pergi. Dia tetap berdiri di sana dan bercakap-cakap dengan si ular. Simson juga tidak pergi dari pencobaan. Dia tetap berada di sana dan digerakkan oleh hawa nafsunya. Pada saat Daud sedang sendirian di istananya sementara semua orang sedang pergi berperang, Daud pun tidak pergi. Dia terus menikmati pencobaan itu. Kita telah melihat 4 hal yang menghambat bangsa Israel keluar dari Mesir. Dan tidak pergi adalah salah satunya. Yang kedua, jangan jauh-jauh. Inilah yang menjadi strategi setan, yang sering kali membuat kita lupa. Yesus berkata, "Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi." Di saat kita menghadapi pencobaan di dalam kehidupan kita, hal yang sangat penting untuk kita praktekkan adalah pergi. Jauhi itu. Pergi jauh dari pencobaan itu. Mari kita lihat cerita wanita yang berzina dari sudut pandang yang berbeda. Bayangkan kita adalah seperti wanita ini, yang menjalani kehidupan yang biasa di hari sebelumnya. Mungkin kita juga adalah orang yang rajin beribadah, tapi kita menyadari bahwa kita punya dosa kesayangan yang kita simpan, yang kita tahu itu tidak benar, namun kita tidak bisa untuk lepaskan. Dan tanpa kita sadari, iblis sedang merencanakan sebuah jebakan untuk menjebak kita pada malam itu. Dan pada saat iblis sedang merencanakan untuk menjebak kita, pada saat kita sedang merencanakan untuk melakukan dosa tersebut, di mana Yesus? Yesus sedang berada di taman, berdoa untuk kita. Hari ini, di saat kita tergoda untuk marah, tergoda untuk kesal, tergoda untuk melakukan dosa yang sama, yang membuat kita jatuh berulang kali, Yesus sedang berada di surga, berdoa untuk kita. Nah, berikutnya, seperti orang Farisi yang membawa wanita yang berdosa ini kepada Yesus untuk dihukum, begitu jugalah setan membawa kita ke hadapan Yesus. Lalu setan mengatakan kepada Yesus, "Lihat manusia yang kau tebus ini, percuma. Lihat, mereka lebih cinta kepadaku. Mereka lebih cinta kepada dunia. Lihat, percuma engkau menebus mereka." Semua peperangan yang terjadi pada saat ini adalah usaha setan untuk mengatakan kepada Tuhan bahwa hukumnya itu tidak adil, bahwa itu tidak benar, tidak bisa dituruti. Tidak ada seorang manusia pun yang dapat menuruti firman Tuhan. Setan membawa kita manusia yang berdosa ini kepada Tuhan dan dia mencoba untuk katakan, "Tuhan, lihat tidak ada satupun dari mereka yang mau setia kepadamu." Walaupun itu memilukan hati Tuhan, tapi Tuhan masih terus datang dan menggapai wanita yang berdosa ini. Namun pada saat Yesus mengampuni wanita ini, ada satu hal yang terjadi yang sebenarnya mungkin tidak kita lihat secara kasat mata. Karena di dalam Roma 6 ayat 23 firman Tuhan katakan, "Sebab upah dosa adalah maut." Upah dosa adalah kematian yang kekal.
Artinya nggak ada satu hal pun yang bisa kita lakukan yang dapat melayakkan kita untuk memperoleh hidup yang kekal. Karena upah dosa adalah maut. Jadi untuk dapat membebaskan kita dari upah dosa, Yesus harus menukarkan hidupnya untuk wanita yang berdosa ini. Di saat kita datang kepada Tuhan dan kita minta ampun, Yesus harus menukarkan hidupnya yang sempurna kepada kita yang berdosa. Karena untuk dapat menebus upah dosa yang adalah kematian yang kekal, harus ada sesuatu yang kekal, oknum yang kekal untuk membayar upah dosa yang adalah kematian yang kekal. Dan Yesus mengatakan di dalam Yohanes 6 ayat 39, inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang. Yesus rindu agar tidak satupun dari kita ada yang hilang. Seperti Musa yang katakan kepada Firaun, gak bisa, semuanya harus keluar dari tanah Mesir. Inilah juga yang Yesus rindukan di dalam kehidupan dari masing-masing kita. Tetapi Yesus bukan hanya menawarkan pengampunan, tetapi juga kemenangan. Anda ingat pada saat Yesus datang kepada murid-muridnya, di saat itu, di malam itu sedang terjadi badai di tengah laut. Yesus datang kepada murid-muridnya dengan berjalan di atas air. Yesus datang mencari muridnya di saat mereka sedang berada di tengah-tengah badai. Lalu Petrus melihat Yesus, lalu dia berkata, Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang berjalan kepadamu di atas air. Lalu Yesus katakan, datanglah. Lalu Petrus berjalan di atas air, walaupun dia tidak punya kemampuan alami untuk berjalan di atas air. Kita pun tidak punya kemampuan alami untuk menjadi pengikut Yesus. Hasrat kita ada pada dunia. Kecintaan kita, hawa nafsu kita, semua pikiran kita bertentangan dengan Tuhan. Tapi seperti Petrus yang katakan, Tuhan, aku tidak bisa berjalan di atas air. Yesus berkata, datanglah. Pertanyaannya, apakah kita percaya kepada firman-Nya? Apakah kita di saat kita mendengar Yesus berkata, apakah kita juga percaya kepada firman-Nya dan mau melakukannya? Karena di saat kehendak manusia bekerja sama dengan kehendak Tuhan, hasilnya akan sangat berkuasa. Apapun yang kita lakukan karena kehendak Tuhan dapat dicapai dengan kekuatannya. Apakah kita mau bekerja sama dengan kehendak Tuhan? Kalau hari ini kita merasakan kesedihan, putus asa oleh karena setiap pergumulan-pergumulan di dalam dosa-dosa kesayangan kita, Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Maukah kita datang kepada Tuhan? Di saat kita jatuh, biarlah kita terus bangkit bersama dengan Tuhan. Lebih dari 10 tahun yang lalu, saya merasakan saya gak bisa keluar dari sebuah pencobaan. Dan ini membuat saya benar-benar kecanduan kepada nikotin. Saya merasakan saya gak bisa hidup tanpanya. Namun saya tahu yang saya lakukan itu tidak benar. Saya sedang merusak bait suci Tuhan yang ada di dalam tubuh saya. Hampir setiap malam, saya selalu berdoa dan katakan, Tuhan ampuni saya. Tolong ampuni saya Tuhan. Saya gak bisa lepas dari yang satu ini. Bantu saya Tuhan. Besok hari agar saya bisa lepas. Setiap malam selama berbulan-bulan saya mendoakan doa yang sama. Saya minta ampun. Dan saya minta tolong, Tuhan tolong. Dan hal itu terus terjadi berulang-ulang. Hingga pada suatu kali Tuhan membawa saya untuk pergi. Saya pergi bersama dengan ibu saya untuk menjual buku dari rumah ke rumah bersama dengan timnya. Dan mengetuk dari satu rumah ke rumah yang lain. Untuk membawakan buku-buku kesehatan dan juga firman Tuhan. Dan awalnya saya merasakan sangat-sangat gak enak. Hingga pada saat perjalanan ini berakhir, di saat pulang ke rumah, saya sedang berada di sebuah kereta pada saat itu bersama dengan ibu saya. Dan ibu saya katakan, oh mama harus pergi dulu ke kantor conference. Jadi dia turun terlebih dahulu, sementara saya dibiarkan untuk pulang ke rumah sendirian. Dan di dalam pikiran dan hati kecil saya, seperti ada suara yang berbisik dan katakan, ini adalah waktunya. Setelah mamamu turun,
kita kembali ke dalam kehidupan lama kita. Kita kembali menikmati nikmatnya nikotin tersebut. Namun lucunya, setelah ibu saya turun dan saat saya mencium bau dari asap rokok yang tadinya saya sangat suka kepada bau itu, tiba-tiba rasanya tuh bener-bener gak enak, rasanya bener-bener sesak di dada. Apa yang tadinya saya sukai menjadi saya benci. Di saat itu saya menyadari Tuhan telah memberikan saya sebuah kesempatan untuk memulai kembali. Dan untuk dapat memberikan itu, saya sadar Yesus harus mati buat saya. Karena saya tidak bisa untuk keluar dari perbudakan itu dengan kekuatan saya sendiri. Hari ini Tuhan rindu untuk melakukan hal yang sama bagi masing-masing kita. Saya ingin memberikan sebuah panggilan kepada masing-masing kita pada hari ini. Jikalau ada dari kita yang menyadari bahwa kita masih memiliki dosa-dosa kesayangan yang belum bisa kita tinggalkan. Jika hari ini kita belum menyerahkan hidup kita sungguh-sungguh sepenuhnya kepada Tuhan, saya ingin mengajak kita untuk kembali memperbaharui komitmen kita. Mari kita tunduk kepala dan mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami percaya hanya Engkau saja yang dapat menjadi jalan keluar dari setiap kesedihan kami, setiap putus asa kami yang disebabkan oleh dosa kesayangan kami. Kami rindu agar Tuhan mau mengubahkan hati kami, agar setiap sifat-sifat buruk kami yang dulu, setiap dosa kesayangan kami cintai sebelumnya, akan dapat kami benci. Tuhan, berikan kami kemenangan. Bantu kami untuk dapat terus melihat tertuju hanya kepadamu saja. Kami halaskan doa ini di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus dosa kami. Amin.